selamat datang di channel Mirvanism. Sebelumnya, terima kasih karena telah menonton video ini. Di video ini saya akan sedikit membahas tentang kisah atau cerita dari hantu-hantu yang ada di film 13 Ghosts. Jika kalian suka, silahkan subscribe. Jika tidak ya, oke, gak apa-apa, jangan merasa terpaksa. Oke? Film ini dirilis pada tahun 2001 dan saya yakin setidaknya kalian pernah menonton film ini sebelumnya. At least sekali lah, tapi entah kapan ya. Singkatnya, film ini bercerita tentang seorang pemburu hantu bernama Cyrus Kritikos yang udah pro. Tujuannya ya adalah untuk praktik occultism. Mari kita simak cerita-cerita dari setiap hantu yang bentukannya sangat-sangat menyeramkan ini. Oke? The Firstborn Son. The Firstborn Son adalah hantu anak laki-laki yang bernama Billy Michaels. Seperti semua hantu lainnya dari film ini, arwah dari Billy ditangkap oleh sang pemburu hantu yang bernama Cyrus Kritikos. Billy adalah seorang anak yang sangat mencintai film-film western yang bertema cowboy dan sebagainya. Dia akan mengamuk kapanpun ketika indungnya atau mamanya berusaha untuk melarang Billy karena terlalu kebanyakan menonton TV. Suatu hari, si Billy ini ditantang temannya yang seumuran sekaligus anak tetangga untuk berduel pakai senjata mainan. Billy menerima tantangan tersebut lah. Kan udah biasa kalau anak itu perang-perangan ya. Nah, tanpa disangka saat si Billy membawa senjata mainannya untuk berduel, temannya ini malah membawa anak panah asli atau senjata asli milik bapaknya. Entah disengaja, sorry suara motor ya, oke. Entah disengaja atau tidak, akhirnya si Billy ini meninggal karena panah yang ditembakkan temannya dari belakang menembus kepala Billy sampai ke wajahnya. Temannya pun akhirnya dihukum penjara di tahanan khusus anak-anak. Arwah Billy yang penasaran pun akhirnya ditangkap oleh Cyrus Kritikos, sang pemburu hantu, dan dijadikan koleksi untuk mengumpulkan hantu agar ia bisa membuka portal gaib yang dipercayai bisa memberi kekuatan supernatural bagi si pemburu hantu tersebut. The Torso. Hantu ini terinspirasi dari salah satu kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat sekira tahun 1930-an. Hantu The Torso ini bernama Jimmy Gambino. Jadi semasa hidupnya dia sering dijuluki dengan sebutan gambler. Kalau diterjemahkan itu judi. Ya, karena dia adalah penjudi kelas berat. Bahkan sampai kecanduan judi. Gak judi ya, sakau. Begitu kira-kira. Dia adalah tipikal orang yang kalau diajak judi, gak bisa nolak. Mau itu hujan angin kek, mau itu gelap kek, mau itu ada perang kek, baginya judi is the first priority di hidupnya. Dia bahkan membuka bisnis dengan berbau-bau pejudian miliknya sendiri. Karena passion perjudiannya sudah famous hingga pada suatu ketika seorang mafia bernama Fratello menantangnya untuk taruhan melalui semacam tinju arena. Jadi dua orang tersebut masing-masing memegang satu petinju. Nah, ketika petinju dari si Torso ini alias Jimmy ini kalah, dia shock. Lalu pingsan. Kenapa dia shock dan pingsan? Ya karena dia sebenarnya gak punya duit untuk bayar kekalahannya pada mafia tersebut. Nah, saat pingsan itulah mafia Fratello The Gang menyiksa Jimmy sesadis-sadisnya karena gak bisa bayar utang. Memotong kedua tangan, kedua kaki, lalu si tubuhnya dibungkus plastik dan pada akhirnya memenggal kepalanya. Dalam scene di film ini, hantu Torso ini tidaklah seganas hantu yang lain. Ya karena keterbatasan tubuhnya itu, jadi tiap kali scene dia muncul, dia hanya menjerit dan berteriak sambil memegang kepalanya. The Bound Woman. Hantu ini adalah jelmaan dari arwah penasaran seorang gadis bernama Susan Lee Grow. Dia adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga kaya raya di kotanya. Karena privilege-nya, dia adalah salah satu siswi yang terkenal di sekolahnya, terkenal karena kecantikannya. Tidak hanya itu, dia juga terkenal pula sebagai seorang gadis yang sering membuat kaum adam patah hati. Alkisah, dia pacaran dengan seorang siswa ketua tim football bernama Chet Walters. Seperti kisah kasih di sekolah pada umumnya, Susan selingkuh dengan laki-laki lain yang ia temui di sebuah pesta. Mengetahui hal tersebut, si Chet ini pacarnya marah besar hingga pada suatu ketika dia memukul kepala Susan. Tidak cukup di situ, dia mengikat Susan dengan tali, mencekiknya dengan tali tersebut lalu mematahkan tulang lehernya. Setelah itu, Chet menguburnya di dekat lapangan football sekolah. Chet dihukum mati atas perbuatan tersebut. The Withered Lover. Jika kalian berekspektasi tentang The Withered Lover sebagai hantu atau roh yang jahat, maka ekspektasi itu tidaklah benar. The Withered Lover bernama Jane Kritikos. Dia adalah istri dari ponakan sang pemburu hantu yang mana sudah saya sebutkan, yaitu Arthur Kritikos, sekaligus ibu dari Bobby dan Kathy di film ini. Jane adalah ibu yang baik, begitu hangat, ramah, dan penuh cinta kepada keluarganya. Namun, suatu malam, kematian tragis harus merenggut nyawanya. Saat malam itu, kayu bakar di perapian dalam rumahnya tiba-tiba menjalar ke pohon Natal dan membakar seluruh isi rumah. Saat itu, suaminya Arthur lari ke atas untuk menyelamatkan anak-anaknya, yang mana Arthur berasumsi
Istrinya tersebut dapat menyelamatkan dirinya sendiri dan sudah lari keluar dari rumah tersebut. Namun, tragis, Jen yang sedang tidur di dekat perapian tersebut harus terbakar. Hampir sebagian wajahnya terbakar. Jen sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang luka bakarnya begitu parah sehingga ia langsung meninggal di rumah sakit. Meskipun harus menemui takdir dengan cara yang begitu tragis, hantu Jane dalam film ini adalah satu-satunya hantu dari ke-13 hantu yang tidak memiliki aura jahat. Ia bahkan berusaha melindungi keluarganya saat mulai pindah ke rumah Cyrus Kritikos. The Thorn Prince. The Thorn Prince aslinya bernama Royce Clayton. Royce lahir pada tahun 1940. Dia adalah siswa berbakat dan memiliki bakat yang luar biasa cemerlang di bidang baseball di sekolahnya. Namun ia begitu rumit dan angkuh, narsistik dan superiorism kompleks. Karena bakatnya yang sudah dikenal luas, tak heran jika beberapa kuliah ternama pada masanya mengincarnya untuk masuk sebagai mahasiswa dan menjanjikannya dengan masa depan yang begitu cerah. Namun semua itu berakhir tragis ketika seniornya yang bernama Johnny menantang Royce untuk racing atau balapan mobil. Sialnya Johnny sudah terlebih dahulu memutus rem mobil Royce. Mungkin dia cemburu atau jealous dengan kesuksesan Royce. Ketika Royce fokus untuk menang, tikungan tajam di depannya tidak bisa ia hindari karena remnya blong. Alhasil mobil Royce keluar dan masuk jurang. Sebelum terjun bebas, mobilnya sempat terguling beberapa kali lalu akhirnya meledak terbakar. Hal itu membuat tubuh Royce hancur dan dagingnya berserakan. Setelah meninggal, jasadnya dikubur di sebuah lahan dekat lapangan baseball. Arwahnya pun sering menghantui dengan membuat tongkat baseball dan tidak segan untuk memakai tongkat tersebut ketika menghadapi apapun yang ada di depannya. The Angry Princess. Hantu ini bernama Dana Newman. Ia dideskripsikan sebagai seorang wanita yang sangat cantik oleh hampir semua orang yang pernah ia temui. Sayangnya Dana mengidap salah satu mental illness yaitu body dysmorphic atau body dysmorphia, yang mana penyakit mental ini membuat penderitanya selalu insecure dan merasa dirinya sendiri jelek, kadang benci diri sendiri atau sebut saja low self-esteem. Dana Newman akhirnya sering melakukan oplas, mulai dari oplas hidung, mulut, wajah, bahkan implan payudara. Berarti kita tahu, seseorang dengan mental illness issue, khususnya body dysmorphia, mereka tidak akan puas meskipun sebagus apapun hasilnya dari oplas tersebut. Dana tidak puas dan terus-menerus oplas, ditambah dia memiliki hubungan yang toksik dengan pacarnya saat itu. Belum puas, Dana kembali melakukan oplas untuk memperbaiki bagian-bagian tubuh yang menurutnya masih belum sempurna. Namun naasnya operasi tersebut gagal dan menyebabkan salah satu matanya buta permanen. Ia merasa putus asa dan akhirnya mati bunuh diri di kamar mandi. The Pilgrims. Ini adalah salah satu real life history. The Pilgrims adalah hantu dari Isabella Smith. Pada tahun 1675, Isabella yang yatim piatu membulatkan tekadnya untuk pindah ke salah satu kota kecil bernama New England dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan dan karir yang lebih baik. Sayangnya, masyarakat setempat tidak begitu ramah pada orang asing sehingga Isabella secara total terisolasi dari masyarakat. Tidak lama setelah kedatangan Isabella ke kota tersebut, sebuah penyakit misterius menyerang dan membunuh seluruh hewan ternak yang dimiliki warga sekitar. Pastor lokal memanfaatkan situasi tersebut dan menuduh Isabella sebagai penyihir, meski Isabella terus menyangkal dengan lembut. Tidak lama setelah tuduhan tersebut, pastor tersebut akhirnya sakit dan langsung meninggal. Tentunya masyarakat semakin percaya bahwa Isabella adalah penyihir. Masyarakat menangkap dan memasung Isabella di tempat umum. Anak-anak melemparinya batu, orang tua dan dewasa meludahi dan mengutuknya dengan kata-kata kasar dan hinaan. Setelah beberapa minggu dipasung, Isabella akhirnya mati karena kelaparan. The Great Child and the Dire Mother. Karena hantu ini ada dua, jadi hitungannya ya dihitung satu-satu. Dalam film, hantu ini berwujud duo ibu dan anak, Margaret dan Harold Shelburne. Margaret adalah seorang wanita bertubuh mini. Ia bekerja sebagai atraksi penghibur di karnival keliling. Ia hamil karena diperkosa oleh seorang pria yang fisiknya jauh lebih tinggi. Setelah itu, lahirlah seorang anak laki-laki yang bernama Harold. Margaret yang sangat menyayangi anak tersebut memanjakannya seumur hidup, memberi apapun yang anaknya mau. Karena sejak kecil saling diperlakukan seperti seorang bayi, Harold tidak tumbuh normal secara batinnya dan hidup dengan terus memakai popok. Rekan-rekan kerja Margaret di karnival memoyoknya habis-habisan. Tak lama mereka menculik Margaret dan membunuhnya, lalu disimpan dalam koper. Harold, anaknya, murka dan menuntut balas. Harold membunuh orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan dan pemoyokan terhadap Margaret menggunakan kapak. Harold memajang sisa-sisa tubuh mereka di karnival dan hal tersebut akhirnya membuat maklar karnival marah dan mengerahkan massa untuk membunuh Harold sebagai pembalasan. Harold pun akhirnya meninggal. The Hammer. Terinspirasi dari salah satu kejadian yang sangat mengerikan dalam sejarah Amerika, dalam film ini, hantu The Hammer muncul dengan latar belakang yang baik. George Markley
Ia adalah seorang yang baik, jujur, dan pekerja keras. Ia bekerja sebagai pandai besi di kota tersebut. Karena George adalah seorang Afro-Amerika atau Black, maka rasisme tidak luput dari kehidupannya. Ia dituduh sebagai pencuri dan pelaku kejahatan. Nathan, penduduk lokal, mencoba mengusirnya dari kota tersebut. Namun George yang tidak bersalah mempertahankan keyakinannya dan menolak untuk pindah ke kota lain. Murka, Nathan and the gang menculik lalu menggantung istri dan anak-anak dari George Markley, seolah-olah sebagai sinyal untuk George pergi atau keluargamu mati, gitu. Kurang lebih seperti itu. Merasa hancur, George akhirnya melacak Nathan and the gang lalu membunuh mereka semua dengan palu goda miliknya. Mengetahui hal tersebut, masyarakat marah dan mengikat George ke pohon dan memakunya di hampir seluruh tubuhnya menggunakan palu miliknya sendiri. Tidak sampai di situ, massa memotong lengan George dan menggantinya dengan palu sebagai aksi balas dendam. Dalam film, The Hammer adalah salah satu hantu yang sangat agresif yang pernah ditangkap oleh Cyrus Kritikos. The Jackal. Mungkin The Jackal adalah salah satu hantu yang paling diingat dan paling mengerikan dalam film ini. Terinspirasi dari kisah horor dari Ryan Kuhn. Ryan Kuhn terlahir dari seorang ibu dengan latar belakang pekerja seks atau PSK sekira tahun 1887-an. Ryan Kuhn adalah seorang misoginis dan memiliki nafsu gila yang tak pernah terpuaskan kepada wanita. Oleh karena itu, ia menghabiskan seluruh hidupnya sebagai serial killer dan predator seks terhadap wanita. Kebanyakan korbannya adalah random, wanita-wanita yang berjalan sendirian dalam kegelapan malam. Ryan Kuhn sadar bahwa dirinya secara mental tidak baik-baik saja. Ia bahkan pernah masuk rumah sakit jiwa untuk treatment atas kemauannya sendiri. Namun hal tersebut tidaklah berhasil menyembuhkannya. Secara perlahan ia mulai kehilangan pengendalian diri dan dokter mendiagnosisnya seorang yang gila. Kondisinya semakin memburuk. Di dalam rumah sakit jiwa, Ryan Kuhn menggores dan mencakar dinding secara brutal sampai kuku-kuku tangannya lepas. Suatu hari dia menyerang perawat sehingga memaksa petugas untuk mengikatnya menggunakan jaket penjerat atau pengekang. Karena tendensinya untuk melukai diri dan orang lain, petugas kembali memasangkan semacam sangkar di kepalanya dan memasungnya di basement rumah sakit jiwa. Pada akhirnya Ryan semakin gila dan agresif terhadap siapapun yang berusaha mendekatinya. Ketika rumah sakit jiwa tersebut kebakaran, Ryan memutuskan untuk tetap berada di dalamnya dan tidak berusaha untuk melarikan diri sampai akhirnya mati terbakar. The Juggernaut. The Juggernaut adalah hantu pertama yang kalian lihat dalam film. Scene pertama film ketika dia sedang diburu oleh Cyrus Kritikos di tempat rongsokan mobil. Kalian bisa melihat betapa kuatnya hantu Juggernaut ini. Juggernaut dalam bahasa Inggris berarti raksasa dan kuat. Dengan konteks tersebut, tidak heran jika hantu ini membunuh sebagian dari tim pemburu hantu Cyrus Kritikos. Juggernaut bernama asli Horace Mahoney. Ia dibesarkan oleh ayahnya seorang diri karena ibunya menelantarkannya entah kemana. Horace yang sering dibully sejak kecil karena tinggi badan yang melampaui usianya serta memiliki ketidaksempurnaan bentuk wajah. Ayahnya mempekerjakannya di tempat rongsokan dan penghancuran mobil bekas miliknya sendiri. Horace menghabiskan sisa hidupnya bekerja di sana. Saat ayahnya meninggal, Horace meneruskan usaha ayahnya tersebut. Karena terisolasi dengan dunia luar dan sering dibully, Horace menjadi gila dan akhirnya menjadi pembunuh berantai. Ia biasanya memangsa korban dengan memberi tumpangan pada orang yang sedang traveling serta para pemotor yang membutuhkan bantuan. Horace membawa calon korbannya ke tempat perongsokannya lalu membunuh mereka dengan mematahkan tulang mereka dengan tangan kosong lalu menggunakan daging korban mereka sebagai makanan untuk anjing-anjing peliharaannya. Saat Horace berusaha membunuh korbannya yang ketujuh, polisi dan tim SWAT rupanya sudah berada di lokasi. Mereka berusaha menangkap Horace, namun Horace tidak semudah itu untuk ditaklukkan. Dalam prosesnya, 3 polisi terbunuh sebelum akhirnya Horace ditembak mati. Setelah kematiannya, roh jahat Horace tidak berhenti. Hantunya berlanjut meneror orang-orang di sana. Sebelum akhirnya tim pemburu Cyrus Kritikos menangkap hantu Horace atau Juggernaut, seperti tampil dalam scene pertama di film tersebut. The Broken Heart. Film ini sebenarnya adalah fiksional horor, namun beberapa menggunakan real life history sebagai cerita dan perwujudan karakter. Dalam film ini, cerita tidak lepas dari hal-hal tentang dunia zodiak dan portal supranatural dengan plot twist yang mengejutkan. Si pemburu hantu berusaha menggunakan ke-13 hantu buruannya untuk membuka portal tertentu dalam rumahnya dengan tujuan untuk memiliki kekuatan tanpa batas. Cyrus Kritikos, sang pemburu hantu, biasanya memilih sendiri calon hantu-hantu yang cocok dengan kriteria untuk membuka portal gaib yang ia percayai. Ketika istri keponakannya bernama Jean Kritikos sudah menjadi hantu, kini giliran Arthur Kritikos yang tidak lain adalah keponakannya sendiri yang akan menjadi hantu selanjutnya. Mesin portal zodiak yang ada di dalam rumah Cyrus Kritikos sebenarnya membutuhkan korban dengan sukarela karena cinta, bukan dipaksa.
yang mana begitu kontras dengan sebagian besar hantu yang telah ia tangkap. Bagaimanapun, usaha Cyrus untuk mengorbankan Arthur gagal total. Cyrus akhirnya mati dibunuh oleh hantu-hantu yang telah ia tangkap. Dalam film, Arthur justru digambarkan sebagai cinta dan kasih yang tak terbatas dalam kondisi dan situasi apapun. Itulah mengapa pengorbanan yang direncanakan Cyrus Kritikos gagal. Oke, itulah cerita dan kisah dari setiap hantu di film 13 Ghosts. Semoga kalian semuanya terhibur dan dapat mengambil pelajaran serta hal-hal baru tentang apa yang saya bahas barusan. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.